Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten gua bareng Coki. Coki bertanya, Habib menjawab. Kita akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan Coki dengan saling mengamankan diri satu sama lain. Sebenarnya sih lebih ke arah kalau gue ya Bib ya, gue tuh bertanya sama lo sih supaya gue pengen mencari orang yang tepat aja gitu untuk memuaskan rasa ingin tahu gue kenapa orang Islam melakukan hal-hal tertentu. Iya. Supaya outputnya ke gue tuh tidak menjadi kebencian. Iya. Gitu, karena kan memang kan apalagi di saat sekarang ini walaupun memang kita dianjurkan untuk social distancing atau saling berjauh-jauhan, tapi kan kita tetap harus hidup bermasyarakat. Betul. Dan bagi gue juga pertanyaan Coki, pertanyaan yang pertama dalam, kemudian kedua mewakili banyak orang. Betul. Sehingga ketika gue jawab, ini akan menjadi konten yang bermanfaat bagi banyak orang gitu. Tapi kayaknya dari konten, paling enggak konten YouTube yang gue tahu Bib ya, kalau konten orang sesama agama Islam saling bertanya mengenai hukum, kita bisa menemukan itu di mana-mana. Tidak perlu di YouTube bahkan. Betul. Pertama, pertanyaan kalau dari sesama muslim, gue akan cenderung menjawab dengan jawaban-jawaban yang basisnya adalah Quran, hadis. Ya. Karena kita sudah punya iman, agama, dan point of view yang sama. Betul. Kalau sesama muslim. Sehingga misalnya, Bib itu kenapa gini, gue jawab, oh iya karena di Al-Quran begini. Tapi yang ada di samping saya sekarang kan, betul, seorang yang tidak peduli dengan segala sesuatu. Tapi menurut gue memang. Nah, jadi artinya pertama pertanyaan Coki akan out of the box, dan yang kedua gue ditantang untuk menjawab secara rasional, betul, secara universal, betul, sehingga kemudian di konten ini mungkin pertanyaannya sama dengan di tempat lain atau mungkin nggak sama, tapi yang jelas jawaban gue juga akan jauh berbeda dengan kalau gue ditanya dan menjawab kepada sesama muslim. Dan menurut gue juga kebutuhannya sekarang adalah memang perlu juga kebutuhannya itu udah bukan dari sesama, tetapi dari yang berbeda, ya lintas. Supaya tidak ada kesalahpahaman. Menurut gua sekarang itu salah satu kebutuhan yang kurang diperhatikan. Seandainya ada platform yang menyediakan kebutuhan pertanyaan saling lintas, biasanya itu lebih ke arah platform yang ujung-ujungnya nanti akan saling menjatuhkan satu sama lain. Betul. Dan kita kan tidak perlu konten seperti itu. Sekarang kebutuhannya bagaimana kita bisa saling memahami satu sama lain. Oke, kalau gitu langsung aja Bib ke pertanyaannya. Kenapa agama Islam itu identik sekali dengan hukum, terutama kalau gua yang sebagai orang di luar Islam, gua itu selalu mendengar paling enggak berapa bulan sekali tiba-tiba ada aja yang haram. Ini haram, itu haram. Betul. Tiba-tiba sekarang ini haram. Oke. Bulan depan apalagi ya yang haram. Identik sekali dengan halal, haram, gitu. Maksud gua, kenapa agama Islam ini identik sekali dengan hukum? Kita kan sudah ada RKUHP. Tapi itu joke, yang itu bercanda. Tadi gua bertanya, kenapa sangat identik, terutama hukum halal dan haramnya itu? Kayaknya gue akan sempurnakan pertanyaannya karena mungkin Coki agak segan untuk menyebutkannya. Jadi ada hukum musik haram. Datang lagi hukum bioskop haram. Iya, kan ada yang bilang katanya musik haram. Kemudian menggambar haram. Betul, ada juga yang bilang. Maksud gua gini, yang bilang katanya musik haram. Mungkin itu kenapa gua nggak pernah lihat lu pakai headset kali ya. Tapi kenapa ada hal-hal seperti itu yang ya kalau memang yang dipercaya itu sih nggak apa-apa. Tapi kan orang yang di luar dari Islam kan jadi sekarang bertanya gitu. Kok gitu.
Jadi gini, kalau kajian tentang agama-agama itu biasanya memang cenderung mengelompokkan Islam sebagai agama hukum. Biasanya yang disebut sebagai agama kasih itu adalah Kristen. Yahudi dan Islam itu kecenderungannya pada Yahudi juga termasuk. Law oriented. Kalau Kristen biasanya love oriented, lebih kepada cinta kasih. Kalau Yahudi dia cenderung ke Taurat ya. Iya. Isinya hukum dan sangat ketat, sangat rinci. Tapi bagi gua itu tidak tepat menyebut Islam itu sebagai agama hukum. Ini kita bicara konsepnya dulu ya, belum realitanya. Secara konsep, Islam itu sebenarnya, misalnya kalau lu mengacu kepada Al-Quran sebagai kitab suci, itu ulama sepakat yang isinya tentang hukum itu tidak lebih dari 10%. Dari keseluruhan Al-Quran? Dari keseluruhan ayat Al-Quran. Ada yang menyebutnya 150 ayat aja. Imam Ghazali itu menyebutnya paling tinggi 500 ayat yang berbicara hukum. Selebihnya dia tidak berbicara tentang hukum. Dia berbicara tentang yang pertama adalah rahmat, yaitu cinta kasih dan perdamaian, dan yang kedua adalah akhlak. Akhlak itu kesantunan. Begitu juga kalau lo mengacu kepada hidup Nabi Muhammad. Itu yang berbicara tentang hukum hanya 13 tahun terakhir. Dari total hidup beliau ya? Total hidup beliau. Selebihnya itu hidup beliau 63 tahun, selebihnya 50 tahun itu berbicara tentang dua tadi, rahmat dan kesantunan. Karena itu jauh sebelum beliau dikenal sebagai Nabi dan Rasul, dikenal dulu sebagai seorang yang jujur. Jujur itu sifatnya universal dan bukan hukum. Jadi secara konsep sebenarnya Islam itu bukan agama hukum. Kemudian juga hukum Islam itu sebenarnya sangat luntur. Dari yang 10%, iya sangat luntur sekali. Gua asing tuh mendengar hukum agama Islam lentur karena biasanya kan hitam putih. Silakan. Jadi misalnya lo diharamkan mengkonsumsi babi, tapi saat darurat enggak. I see. Ada ketentuan yang berlaku. Bukan wah nggak bisa, lo harus taat sekali kepada agama ini walaupun mati. Gitu. Ini bagi gua bukan tidak berdasarkan fakta loh. Buktinya sekarang kan banyak. Jangan takut corona, mati deh. Yang penting kita dalam keadaan taat. Ada fakta di lapangan. Ada fakta. Kemudian yang kedua juga hukum itu misalnya kalau lu sakit atau sekedar lu dalam perjalanan, itu hukum dikurangi. Misalnya sholatnya yang biasanya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Atau hujan deras, lu mau berangkat Jumatan hujan deras, lu boleh gak Jumatan? Masa? Boleh. Ini gue baru tahu. Apalagi corona gitu kan. Aneh kalau orang maksain Jumatan saat corona itu aneh gitu. Karena bahkan ada hukum yang mengatakan kalau lagi hujan pun dan keadaannya tidak memungkinkan boleh. Iya. Apalagi sekedar tarawih. Sholat tarawih yang sunnah gitu. Sholat Jumat aja yang wajib. Begitu hukumnya. Kemudian yang ketiga, Nabi itu sebenarnya lebih berorientasi kepada menyelesaikan masalah. Mencari solusi. Yang dalam bahasa Islam itu kategorinya adalah akhlak. Misalnya begini, kalau ada seorang yang datang kepada Nabi, dia datang kemudian dia mengaku berzina, seorang wanita, diriwayatkan kemudian minta dihukum. Kemudian kata Nabi, mungkin kamu nggak zina gitu, mungkin kamu hanya maksiat saja. Enggak, kata dia, saya yakin zina. Sampai 3 kali itu pertanyaan diulang sama Nabi. Untuk apa? Untuk Nabi tidak menghukum orang ini. Pengennya menurut para ulama. Berarti hukum itu adalah opsi terakhir. Opsi terakhir dan tujuannya adalah menjadi solusi. Karena itu si wanita itu tadi akhirnya kata Nabi, dia hamil. Yaudah kata Nabi, kamu balik 9 bulan lagi. Setelah anaknya lahir. Anaknya lahir balik lagi nih wanita.
Kemudian kata Nabi Tidak lari ya? Tidak lari. Dan dia ngaku. Oke, baik. 2 tahun kata Nabi balik lagi setelah anaknya udah gak menyusui karena anak itu masih butuh ibunya. memberi solusi. Akhirnya 2 tahun balik lagi nih wanita. Padahal menurut ulama Nabi itu pengennya gak menghukum wanita ini. Dan akhirnya wanita ini dihukum dan kata Nabi hukuman yang diterima sudah menyebabkan tobatnya dia kalau dibagikan ke orang Madinah, semua orang Madinah mendapatkan surga karena keagungan si wanita ini. Artinya terus Nabi itu mencari solusi, bukan sekedar haram, tapi solusinya apa gitu. Setelah haram, apa solusinya? Makanya harus menarik, solusi. menarik. Berarti memang cukup sama dengan apa yang gua Arnold juga, Bib. Berarti memang melarang sesuatu itu baru permulaan dari menuju sesuatu yang lebih baik, karena setelah itu what next? Apa solusinya gitu? Karena kalau cuma melarang, nenek-nenek juga bisa. Iya, betul. Kalau cuma melarang bisa. Kayak semacam gini. Ada orang kena narkoba. Betul. Secara hukum ya dia dihukum. Betul. Tapi kalau pendekatan Nabi dengan akhlak itu bukan menghukumnya, tapi merehabilitasinya agar selesai. Karena kalau nggak selesai ya dihukum terus ya orang nggak kelar gitu. Akhirnya orang datang dengan niat untuk memperbaiki diri. Orang datang ke agama untuk memperbaiki diri. Tapi karena cuma dihukum-hukumi, disesat-sesatkan, apalagi di penjara, ya akhirnya bukan ini yang gue cari. Hanya temporary mungkin. Pada saat dia dihukum dia tidak bisa melakukan kesalahannya. Tapi setelah itu karena tidak ada follow up, tidak ada tindak lanjut lebih ke orang ini, jadi melakukan. Dan memang betul, gue sepakat, Bib. Pada saat kita hanya melarang dan tidak ada solusi selanjutnya, biasanya akan dilakukan orang yang dilarang adalah mencari celah atau melakukan larangan itu secara sembunyi-sembunyi karena tahu dilarang tapi tidak ada solusinya gitu. Oke, Bib, berarti gue sampai sini paham bahwa ternyata memang pertama dari yang lo jelaskan, hukum-hukum yang ada di agama Islam itu ada terms and conditionnya. Tidak saklek gitu. Dalam situasi-situasi tertentu bisa lah untuk menjadi lentur. Tapi dengan catatan memang itu situasi yang nyata apa adanya ya, bukan kita rekayasa sendiri. Misalnya contoh Anda malas sholat, Anda tinggal di daerah yang hujan terus, itu mah Anda brengsek. Jadi maksudnya kalau memang ada situasi yang di luar kendali kita ya itu bisa lentur gitu. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa yang sangat kental hal yang lu ucapkan tadi tidak naik ke permukaan? Nah ini, tadi kita sudah bicara teorinya, hanya 10% hukum dan itu pun sangat betul, hanya 10%, tapi yang tergaung seolah-olah hukum 99%. Bahkan 100%. Buat orang yang nggak ngerti. Kenapa yang kan gini, lagi-lagi kayaknya Coki sungkan yang mau bilang. Kulkas aja ada hukumnya, halal. Kulkas halal. Itu gua maksud gua gini, dengan segala keterbukaan pikiran gua mencoba memahami kenapa kulkas ini harus halal. Makanya. Nah, itu kenapa kira-kira begitu? Iya, kenapa faktanya begitu? Karena gini, kalau lu memberikan solusi, kalau lu merangkul orang, itu kayaknya nggak gagal. Ada orang salah, kemudian ya sudahlah kita maafkan. Itu nggak sesuai dengan semangat kita yang biasanya cenderung pada hal-hal yang keras, hal-hal yang ayo kita eksekusi gitu. Yang sebenarnya itu sebenarnya tidak seperti itu. Sebenarnya tidak seperti itu. Karena itu Allah ketika menyuruh kita berperang di dalam Al-Quran, itu Allah katakan memang lu pasti membenci berperang. Manusia sebenarnya tidak suka berperang. Betul. Tapi faktanya sekarang itu orang
Dia pengen ketika orang datang kepada dia, orang itu ditundukkan dengan wah Anda salah, Anda harus begini, Anda harus begini, sehingga orang itu tunduk kepada dia. Sehingga gua curiga, jangan-jangan ada unsur ego di dalam. Baik. Dengan hukum-hukum itu, lo ingin bisa membalas dendam, bisa memperbudak dia. Betul. Ingin dia tunduk secara penuh kepada lo. Betul. Kalau memberi solusi kan ya udah ini solusi kayak gua memberi solusi. Coki mau terima atau enggak terserah Coki gitu. Ini gua gak bicara agama. Misalnya dalam beberapa hal yang dikeluhkan oleh orang dari apa yang disampaikan opininya Coki. Gua sampaikan setelah itu Coki mau ikut apa enggak, tunduk apa enggak pada gua gak ada urusan. Nah ini memang kurang nyaman sih secara ego. Betul. Gua pengennya tidak bisa semua orang bisa melakukan hal itu. Iya. Betul. Kemudian yang kedua, karena pada hukum itu orang kelihatan jelas perbedaannya dengan agama lain. Islam dengan agama lain. Oke. Jadi kalau orang ingin membangun perbedaan, membesar-besarkan perbedaan, dia pasti akan berorientasi hukum. Karena kenapa? Karena dalam hukum pasti beda. Hukum di agama Islam dan di agama lain kecenderungannya berbeda. Betul. Sedangkan kalau dalam aspek akhlak tadi, Betul. aspek menyelesaikan masalah, aspek kesantunan, aspek perdamaian, nggak ada perbedaan antara Islam dan agama lain. Nah, kalau nggak ada perbedaan kok kayaknya agama ini nggak keren. Makanya kita cari, gali-gali perbedaan itu dengan hukum. Dan karena hukum itu juga bukan hanya beda agama, di internal Islam saja perbedaan itu terjadi kalau dalam hal hukum biasanya. Oh menurut ulama ini begini, oh menurut ulama itu begitu. Kalau dalam hal yang umum-umum kayak berbuat baik, jangan bohong, jujur dan lain sebagainya, semua ulama sepakat. Bahkan biasanya hukum itu berbeda, tapi titik sepakatnya di aspek yang non hukum. Misalnya begini, hukumnya diperbolehkan sama ulama, atau ada ulama lain yang tidak memperbolehkan. Ujung-ujungnya tapi mereka sama dia mengumbar nafsu apa enggak? Kalau dia membuat lu bernafsu, maka sudah pasti harus lu tinggalin. Baik. Jadi ujung-ujungnya hukum itu justru titik temunya pada aspek di luar hukum. Ya kayak tadi yang gue contohkan itu. Berarti kalau balik lagi ke contoh yang lo berikan, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, tapi persamaannya adalah apakah dia mengumbar nafsu atau tidak. Mungkin analoginya kalau ada apel terus ada busuknya, ada orang yang biar aman buang aja semuanya. Tapi ada nggak apa-apa, tapi yang di samping busuknya aja yang kita potong sedikit, baru itu kita buang. Itu preferensi masing-masing gitu. Ada yang mungkin tidak mau ambil resiko kan, udah buang aja semua satu apel-apelnya gitu. Itu beda, tapi intinya kan sama. Intinya mencari keamanan. Betul, mencari keamanan. Nah, di mencari keamanan ini bukan hanya perbedaan di antara ulama yang jadi hilang, tapi semua agama akhirnya jadi nggak ada perbedaan. Karena kalau buat gua ya, Bib, akhirnya pada saat ini opini gua, pada saat atau gini deh, kalau buat gua secara pribadi yang kita butuhkan sekarang adalah sebuah perekat, terutama di kepercayaan besar di Indonesia dan di dunia, supaya agama ini bisa berjalan berdamping-dampingan dan tidak mudah digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk agenda pribadinya untuk jadi sumber perpecahan gitu. Dan gue sih takutnya pada saat, menurut gue ini masalah semua agama, bukan cuma masalah Islam ya, pada saat perbedaan-perbedaan inilah yang ditonjolkan dengan tujuan untuk memperbesar jurang tersebut, gue takutnya sih akan menjadi makanan empuk untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan ini sebagai sumber perpecahan gitu. Dan sudah terbukti sih di sejarah memang yang paling gampang dijadikan sumber perpecahan. Enggak, perang salib buat apa? Dan gue rasa itu gak ada hubungannya dengan agama. Gak ada hubungannya sama agama, ujung-ujungnya tanah. Salahuddin dan Richard Lionheart pun secara pribadi ya, waktu gue baca sejarahnya, itu masalah politik pure. Geopolitik memang tentang siapa yang menguasai pada saat itu daerahnya, karena memang Yerusalem secara strategis kan memang luar biasa. Ya tapi memang supaya lebih semangat dikasih embel-embel. Agama. Dan akhirnya ujung-ujungnya diambil Yahudi.
capek-capek agama Kristen sama Islam pelaksanaan 3 kali atau 2 kali? Lebih. Selama 2 abad. Selama 200 tahun mereka berperang, ada kebencian yang timbul dari umatnya. Sekarang isinya orang Yahudi. Bukan. Ya itu mungkin salah satu contoh bahwa kebencian dan peperangan ujung-ujungnya tidak menyelesaikan apa-apa. Tidak menyelesaikan masalah, dan memang agama itu kan sensitif sekali. Agama itu kaitannya dengan hati. Gini, orang hanya akan mau mati karena agama. Gak mungkin orang mau mati karena politik, karena di akhirat gak ada. Nggak ada. Gak mungkin karena harta gak dibawa mati. Pasti karena agama. Sehingga dia punya kekuatan yang besar untuk menjadi titik propaganda. Dan ancamannya menurut gua, kalau agama terus memperuncing perbedaan dan menjadi biang konflik, pada akhirnya rawan ditinggalkan oleh umat. Iya, jadi selain itu masalah keluar, itu masalah ke dalam juga. Ya. Oke, baik. Jadi tadi Coki kasih perspektif keluar, gua mau tambahin ke dalam, akan ditinggalkan. Karena kenapa? Orang masuk agama pengen tenang. Serius. Kalau cuma dilarang nggak tenang, nggak apa-apa dilarang, tapi what next gitu? Ada solusinya dong. Ya kalau cuma dilarang, guru BP juga melarang saya. Jadi pasti harus memberikan ketenangan. Karena itu misalnya sekarang Buddha itu kan mendapat perhatian besar dari banyak public figure. Karena di dalamnya mengajarkan ketenangan. Sehingga orang akhirnya ya gua beragama Buddha aja deh. Agar hidup gua tenang gitu. Nggak, karena balik lagi mungkin ini yang terakhir, Bib. Sebenarnya pada saat perbedaan hukum, misalnya hukum yang ini, sudah pasti setiap agama tuh punya perbedaan. Yes, sudah pasti setiap agama tuh punya perbedaan gitu. Cuman pada saat perbedaan ini diruncingkan dalam konteks untuk membuat jurang perbedaan antara ini dan ini menjadi sangat besar, apalagi di masyarakat yang memang melihatnya tuh bukan melihat sebagai perbedaan itu indah gitu, tapi perbedaan itu adalah sesuatu yang untuk egonya masing-masing, itu akan sangat berbahaya sih. Beda konteksnya kalau kita berbicara dalam diskusi ilmiah sih, nggak apa-apa kalau ada perbedaan sih nggak apa-apa. Tapi kan permasalahannya apakah masyarakat kita tertarik dengan diskusi ilmiah? Oke, Bib. Dan tugas kita itu adalah menyatukan, karena perbedaan itu fakta. Bukan membeda-bedakan. Jadi karena perbedaan itu sudah fakta. Jadi tugasnya adalah merajut persatuan. Baik kalau gitu. Itu dulu pertanyaannya. Disimpan. Karena ini bisa jadi berantai untuk episode. Thank you, Bib. Thank you. Sama-sama, Bib. Oke, itu teman-teman. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.